Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengasihi seperti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil hari ini menyajikan dua tema yang disatukan, yaitu berita tentang penderitaan Yesus dan hal membayar pajak untuk bait Allah. Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Tetapi karena hari ini gereja memperingati martir Santo Maximilianus Kolbe dari Polandia, saya ingin kita memberikan perhatian khusus untuk kesaksian seorang kudus Allah yang memilih untuk tidak membiarkan seorang ayah untuk dihukum mati, dan ia rela menggantikan posisinya untuk dihukum. Pada masa kekuasaan Nazi Jerman, Imam Maximilianus Kolbe termasuk orang-orang yang dikumpulkan di kamp konsentrasi di Auschwitz. Pria yang memiliki devosi yang kuat kepada Bunda Yesus ini mendengar keluhan seorang pria dan suami yang akan dihukum mati, tetapi tidak mempunyai tanggung jawab menghidupi keluarganya. Maximilianus minta ia dibebaskan, dan ia bersedia menggantikan posisi pria itu untuk menerima hukuman mati. Saudara-saudari terkasih, mungkin tindakan heroik Maximilianus ini justru dianggap bodoh oleh kebanyakan orang, mungkin oleh Anda juga. Tetapi dia telah membuktikan kepada dunia bahwa menyelamatkan jiwa yang masih dibutuhkan kehadirannya oleh keluarganya itu lebih penting baginya daripada dirinya sendiri. Bukankah itu yang telah dilakukan oleh Yesus, yang telah diimaninya dan diikutnya selama ini? Tuhan Yesus tidak menyayangkan nyawanya dan mengorbankan hidupnya untuk kita yang dicintainya. Maksi menemukan teladan heroik Yesus karena taat kepada kehendak Bapaknya dan berkehendak untuk menebus dosa umat manusia. Berita Injil yang kita dengar hari ini mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan kepada orang-orang yang membencinya dan menghendaki kematiannya. Cinta Yesus yang sedemikian besar itu menginspirasi Maximilianus untuk berkorban untuk orang lain. Ia membaca dan memahami, dan ia membuktikan firman Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk para sahabatnya. Maximilianus paham dan dia siap menyerahkan hidupnya untuk mencintai pria yang menjadi pesakitan.
Saudara-saudari terkasih, dewasa ini, kalau kita mau membuka mata untuk melihat fakta di lapangan, betapa banyak orang yang perlu dibantu dan dientaskan dari berbagai persoalan hidup yang mereka alami. Tindakan Maximilianus itu adalah contoh berbuat baik untuk orang lain, sekalipun harus dengan berkorban nyawa. Tetapi masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang. Ada banyak pahlawan kebaikan di luar sana yang sungguh-sungguh berusaha menolong banyak orang. Santa Teresa dari Kalkuta adalah seorang kudus abad ini yang telah menunjukkan kepeduliannya, terutama kepada orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Panti-panti asuhan didirikan untuk menyelamatkan anak-anak yang terlantar. Rumah singgah yang memberikan tempat berteduh untuk mereka yang tidak punya rumah. Wanita baik yang kita kenal sebagai Anna Avanti mencoba menolong dan menyelamatkan anak-anak penderita hidrokepalus, dan masih banyak yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mungkin bisa menjadi pertanyaan reflektif untuk kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk meringankan penderitaan sesama yang ada di sekitarku? Saya harap hal ini tidak mencutkan hati kita kalau kita belum bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Teladan Santo Maximilianus yang pestanya kita peringati pada hari ini kiranya dapat menggugah hati kita untuk melakukan karya kasih yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu. Saudara-saudari terkasih, ingatkah kita pada firman Tuhan Yesus? Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius bab 10 ayat 42. Melakukan karya kasih dan menyelamatkan orang tidak harus adalah tindakan yang besar dan fenomenal. Yang diperlukan adalah cinta yang tulus dan besar diselipkan pada tindakan kecil yang membuat bibir tersenyum, mata memandang, dan hati terharu. Sebab menemukan kasih bukan orang yang melakukan tindakan untuk menjadi puja-puji atau disanjung-sanjung. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang kecil ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Kasih kepada sesama muaranya harus kepada Tuhan. Perbuatan baik bukan dimaksudkan untuk mendatangkan pujian, melainkan untuk menghadirkan rasa bahagia untuk mereka yang menerimanya. Bahwa kita bangga di dalam hati karena telah berbuat baik, itu sangat manusiawi. Namun haruslah kita menempatkan tindakan kasih itu sebagai cara kita untuk meneladani
apa yang pernah dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semasa hidupnya di dunia ini. Kasihilah sesamamu dan Tuhan akan mengasihimu. Apakah aku sudah berusaha mengasihi sesamaku untuk menyenangkan hati Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang baik, yang peduli pada penderitaan sesama kami. Bantulah kami berkorban untuk mereka yang menderita, sebab Tuhan Yesus telah menderita dan wafat bagi kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.